Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur DKI Jakarta, jajaran direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak perusahaan, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center. Hadirin yang kami hormati, kawasan Indonesia Islamic Financial Center merupakan kawasan yang dibangun dengan tujuan untuk menjadi sentra keuangan syariah terpadu di Indonesia. Pada kawasan ini dilakukan pembangunan Menara Dana Reksa dan BSI Tower sebagai bagian dari program optimalisasi aset BUMN. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang terhormat Menko Bidang Perekonomian RI, Bapak Erlangga Hartarto, terima kasih Pak. PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, Wakil Menteri BUMN, Bapak Kartiko Wiroatmojo, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang hari ini diwakilkan kepada Kyai Haji Buya Amir Syah Tambunan. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih kehadiran tokoh masyarakat dan asosiasi di ekosistem ekonomi syariah, Badan Amil Zakat Nasional, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan juga masyarakat ekonomi syariah. Hari ini hadir Sekjen Pak Igi Asyen dan tentu Dewan Pakar Pak Mulyaman Haddad. Dan tentu Direktur Utama Bank Mandiri Pak Darmawan hadir bersama seluruh pimpinan, Direktur Utama PT PP Bapak Novel Arsyad, Bapak Heri Gunadi Bank Syariah bersama pimpinan, Pak Yadi dari Dana Reksa dengan seluruh pimpinan. Tidak terasa tentu Bapak Presiden sudah 10 tahun Bapak memimpin Indonesia, memimpin kami, dan tentu waktu yang cepat, dan alhamdulillah kami bisa merasakan hasilnya maksimal. Kita bisa lihat dari data-data ekonomi kita dan juga bagaimana Bapak terus mendorong pembangunan infrastruktur yang memang ini menjadi salah satu jantung daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi juga Bapak Presiden mengingatkan kepada kami di awal-awal bagaimana ekonomi syariah harus terus dibangun. Dan kebetulan kami sesuai dengan penugasan Bapak waktu itu kita menggabungkan bank-bank syariah yang ada di BUMN, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa Pak. Ini masuk top 10 bank terbesar di Indonesia. Dan karena itu kita coba membangun juga platformnya Pak, yaitu kawasannya Pak, agar semua yang berhubungan dengan ekonomi syariah bisa terpadu. Dan kebetulan kami memiliki aset Pak di sini yang memang bisa kita maksimalkan dua aset ini. Dan dua aset ini investasinya 2 triliun Pak, yang ini 980 miliar, yang satunya 1,1. Dan insya Allah juga tidak hanya bangun gedungnya Pak, tapi isinya alhamdulillah juga aman Pak, karena 95% sudah tersewa, kalau yang 11 100% tersewa Pak. Jadi ini secara ekonomi benar-benar memadai. Dan kami juga Pak berharap kawasan Monas ini, karena kita memiliki 20 aset Pak jumlahnya. Ada gedung Pertamina yang sudah kosong Pak, lalu juga ada beberapa gedung seperti Telkomsel yang tidak maksimal juga. Kami melihat kalau memang sesuai dengan target, maka banyak sekali gedung-gedung ini termasuk Kementerian BUMN akan pindah Pak. Jadi kami waktu itu coba berpikir, berdiskusi dengan PLT Gubernur DKI supaya kawasan ini ditata ulang Pak. Sehingga kami sendiri yang 20 aset ini bisa kita maksimalkan kembali Pak. Dan tentu ini menjadi bagian juga
pertumbuhan tentu kota Jakarta ke depan sebagai city center baru. Dan kami berharap Bapak di waktu yang tentu tinggal sebulan ini kami terus mendorong percepatan-percepatan yang sesuai dengan target kami Bapak. Dari 88 insya Allah di akhir Oktober kita bisa menyelesaikan 84 Pak. Jadi insya Allah lebih dari 90%. Dan mohon bimbingan kepada kami Bapak selama periode ini. Dan terima kasih sekali lagi atas dorongan dan tentu transformasi yang Bapak harapkan kepada Kementerian BUMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai kawasan Indonesia Islamic Financial Center, mari kita simak bersama tayangan video berikut ini. Indonesia, negara yang kaya dan berdaya, siap menyongsong Nusantara baru sebagai pusat pemerintahan dan bersiap menyambut Jakarta sebagai pusat ekonomi bangsa yang berkelas dunia. Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. Dan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration tetap terus dijalankan. Kementerian BUMN bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMN menghadirkan langkah strategis mengoptimalkan aset 20 BUMN di kawasan Medan Merdeka sebagai epicentrum kemajuan ekonomi bangsa yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai langkah awal, Menara Dana Reksa dan BSI Tower akan tegak berdiri, terhubung, dan terintegrasi dalam Indonesia Islamic Financial Center, pusat bisnis dan literasi, serta simpul ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang semakin kuat dan saling menguatkan. Dibangun dengan konsep ramah lingkungan, pengembangan Indonesia Islamic Financial Center telah dicapai dengan beroperasinya Menara Dana Reksa sejak tahun 2022 dan BSI Tower yang akan segera beroperasi pada awal 2025. Indonesia Islamic Financial Center, wujud tekad bersama dan daya untuk ekonomi syariah dan ekonomi nasional yang menggerakkan masyarakat dan Indonesia yang maju, makmur, mendunia. BUMN untuk Indonesia. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan prosesi pemukulan alat musik gambang khas Betawi dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Wamen BUMN, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, beserta seluruh Direktur Direksi BUMN dan Komisaris, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati. Kita tahu negara kita Indonesia ini memiliki penduduk muslim 236 juta. Ini sebuah market besar.
sebuah pasar besar, sebuah potensi besar yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada ini tidak lepas ke negara yang lain. Indonesia punya peluang, punya potensi untuk menjadi pusat industri halal dunia, pusat ekosistem halal dunia. Dengan catatan, kita harus memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Yang kedua, menyiapkan pelaku-pelaku profesional di industri halal yang kita miliki. Dan kalau kita lihat angka-angka, industri keuangan syariah ini tumbuh lebih tinggi dibanding bank nasional. Coba kita lihat, aset bank syariah ini tumbuh 9,07%. Aset bank nasional tumbuh 8,9%, lebih tinggi pertumbuhan dari aset bank syariah. Kemudian juga dana pihak ketiga, kita lihat angkanya, bank syariah tumbuh 10,41%, bank nasional tumbuh 8,43%. Oleh sebab itu, Bank Syariah Indonesia sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah harus tumbuh maju, harus memiliki manajemen modern, harus kompetitif, profesional untuk menjangkau pasar-pasar potensial yang kita miliki. 236 juta penduduk muslim kita. Dan juga tumbuh menjadi barometer perbankan syariah di Indonesia, di regional ASEAN, dan juga di dunia. Oleh sebab itu saya menyambut baik kehadiran kawasan Indonesia Islamic Financial Center yang tadi telah disampaikan oleh Menteri BUMN. Kalau platform kawasan ini ada, ini akan memberikan nanti perkembangan ekonomi syariah kita dan mendukung industri halal, mendukung Muslim fashion, mendukung wisata halal, mendukung industri makanan dan minuman halal, ini akan terdukung semuanya. Sehingga potensi yang ada tidak lepas lari ke kawasan lain atau ke negara yang lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi pemukulan alat musik gambang Menko Bidang Perekonomian, Menteri BUMN, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Direktur Utama PT PP, Dana Reksa, dan BSI. Mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian, kawasan Indonesia Islamic Financial Center telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center, mari kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika tawakkalna wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karena takdir-Mu kami berada di waktu pagi ini. Dengan izin-Mu kami akan jelang waktu petang. Karena rahmat-Mu kami menjalani kehidupan, dan dengan ketentuan-Mu kelak kami akan berpulang, dan kepada-Mu lah kami arahkan seluruh kepasrahan. Allahumma ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahida la ilaha illa anta inna ibaduk wal jibalu wal ardu was samawat wa jami'ul alamin fi qabdatik wa tahta sultanik. Duhai Allah, Engkaulah Tuhan bagi segala yang ada. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Daratan, pegunungan, lautan, bumi, langit, serta seluruh alam adalah milik-Mu yang berada di bawah kekuasaan-Mu. Ya Qadir, Ya Muqtadir. Pada pagi ini kami bertahmid untuk-Mu. Kami berselawat kepada Sang Rasul-Mu. Kami menundukkan wajah, merendahkan jiwa, menengadahkan tangan di hadapan kemuliaan-Mu, bermunajat sekaligus memohon izin-Mu dan berkah-Mu atas peresmian kawasan Indonesia Islamic Financial Center oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami harapkan akan menjadi pusat keuangan dan bisnis syariah, serta literasi Islamic ecosystem yang akan semakin memberkahi negeri yang kami cintai ini. Ya Azizu, Ya Jabbar, kami semua adalah hamba-Mu yang lemah, yang sejatinya tidak mampu berbuat dan berkarya, kecuali dengan pertolongan dan bimbingan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kawasan IIFC yang diresmikan Bapak Presiden pagi ini menjadi wakaf kemuliaan dan amal kebaikan beliau, Menek BUMN RI, serta seluruh pimpinan anak-anak perusahaan BUMN, juga bagi kami semua, serta seluruh institusi yang kami pimpin, yang Engkau akan catat dengan keridhaan-Mu di dalam buku besar-Mu. Ya Hayyu Ya Qayyum, perkuatlah silaturahmi dan kerjasama kami dalam hubungan yang harmoni untuk terus berkontribusi, berinovasi, dan bersinergi untuk Nusantara baru menuju Indonesia maju. Allahumma Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sona'na wa min syarri kulli dhi syarr la haula wa la quwwata illa billah. Wahai Tuhan kami, tempatkanlah kami di tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan dan memilihkan tempat. Wahai Allah,
Sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kekhilafan yang mungkin pernah kami lakukan dan memohon keselamatanmu dari siapapun yang hendak melakukan keburukan dan kejahatan. Engkaulah yang maha memelihara dan maha menyelamatkan. Sungguh tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dan kekuasaanmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Dimohon kepada Direktur Utama PT PP, Dana Reksa, BSI, dan Mandiri untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Kami turut mengundang Menko Bidang Perekonomian, Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk berfoto bersama. Mohon izin, kami hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ke lantai 3 Gedung Dana Reksa. Hadirin dimohon berdiri. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.